Oke, baik adik-adik, kita lanjut materi trigonometrinya, perbandingan trigonometri. Kemarin kita ada 2 soal sudah kita bahas, kita akan coba bahas lagi. Paling tidak 2 soal ya. Oke. Ada soal tuh kita diminta membuktikan seperti ini. Buktikanlah kata, atau buktikan bahwa gini. Nomor satu ini dia bilang buktikan bahwa kosinus kuadrat 45 derajat ditambah dengan sinus kuadrat 45 derajat sama dengan 1. Oke. Kita disuruh membuktikan bahwasanya kosinus kuadrat 45 ditambah sinus kuadrat 45 sama dengan 1 katanya. Kita suruh buktikan. Oke. Ini kita taruh dalam kotak aja dulu. Oke. Kita kerjakan. Oke. Kosinus kuadrat 45 itu adalah hasil perkalian dari kosinus 45 dikali kosinus 45, oke, ditambah sinus 45 dikali sinus 45. Saya tarik sedikit. Kenapa yang ini bentuknya seperti ini? Perhatikan, kalau katakan dua buah bilangan, terserah apakah 2 dikali 2, dia akan muncul kuadrat di atas. Oke. Nah, ini sama, kosinus 45 dikali dengan kosinus 45, dia muncul kuadrat. Tapi yang kuadrat itu adalah kosinusnya. Oke. Saya cari angka lain. 3 kali 3 itu pasti 3 kuadrat. Nah, kalau X kali X, dia pasti X kuadrat. Nah, kalau dia kosinus X, oke, dikali kosinus X, pastilah dia kosinus kuadrat X. Oke, saya ulang. Kosinus alfa dikali kosinus alfa sama dengan kosinus kuadrat alfa. Nah, berarti kalau dia kosinus 45 dikali kosinus 45 ya dalam bentuk derajat, ini hasilnya pasti kosinus kuadrat 45. Atau sebaliknya, kosinus kuadrat 45 itu sama dengan kosinus 45 derajat dikali kosinus 45 derajat. Oke? Bisa ya? Berarti kosinus kuadrat 45 itu merupakan hasil perkalian dari kosinus 45 dikali kosinus 45. Oke? Nah, kita sudah ketemu dengan sudut istimewanya. Kita mengingat tabel sudut istimewa. Ya, kosinus 45 berapa? Iya, setengah akar 2 dikali sama ini setengah akar 2 ditambah sinus 45 berapa? Iya, sama, setengah akar 2. Karena nilai sinus 45 dan kosinus 45 pada tabel sudut istimewa itu nilainya sama. Ya, sudah kita bahas sebelumnya. Oke. Dikali setengah akar 2. Oke, makanya sama. Nah, saya buat dalam bentuk yang lebih sederhana. Setengah akar 2 itu sama dengan, ingat ya, yang ini nampaknya sederhana tapi banyak juga yang nggak tahu. Setengah akar 2 itu adalah akar 2 per 2. Kalau ada misalnya soal setengah X, ini sama dengan X per 2. Terserah apapun bendanya. Apakah dia setengah Y kuadrat, ini sama dengan Y kuadrat dibagi 2. Nah, kalau ada buat seperti ini, setengah X tambah Y, ini juga sama dengan X tambah Y bagi 2. Nah, berarti prinsip yang dari sini ke sini boleh ya? Boleh. Nah, kita kali dia sama juga. Kita ubah ke dalam bentuk ya akar 2 per 2. Kita modifikasi dia sedikit. Oke, sama. Ini akar 2 per 2 dikali akar 2 per 2. Oke, bentuknya sudah lebih sederhana, sudah lebih mudah untuk dikalikan. Oke. Akar 2 dikali akar 2. Akar 2 dikali akar 2. Hasilnya iya, bagus. 2. Dari mana 2? Kenapa 2? Ya, dari sini. Oke. Nah, kalau dia apapun bendanya sama seperti ini. Nah, apapun bendanya pasti muncul nih. Nah,
X dikali X sama dengan X kuadrat. Nah, sama halnya kalau dia akar 2 dikali akar 2, karena dia sama, ini tadi sama nih, nah, dengan ini. Oke, sama dengan akar 2 pangkat 2. Pangkat 2 muncul pangkat 2. Oke. Nah, yang mana akar 2 itu sama dengan 2 pangkat setengah. Ini sudah dipelajari pada pada akar, pada materi eksponensial atau perpangkatan. Udah, akar 2 itu sama dengan 2 pangkat setengah. Ada kuadrat. Oke. Nah, sekarang 2 punya pangkat tapi dikasih pangkat lagi. Ya, sesuai dengan ketentuannya, kalau sebuah bilangan punya pangkat dikasih pangkat, maka pangkatnya dikalikan. Oke, setengah dikali 2. Hasilnya sama dengan 2 pangkat setengah kali 2 adalah 1. Setengah dikali 2 adalah 1. Maka 2 pangkat 1 itu sama dengan 2. Oke. Nah, berarti akar 2 dikali akar 2. Ingat ya, berapapun itu, terserah apakah dia akar 5 nanti ketemu dengan angka seperti ini dikali akar 5, langsung saja ini hasilnya adalah 5. Nah, berarti akar 2 dikali akar 2 sama dengan 2. Oke, sekarang yang penyebutnya 2 kali 2, 4. Oke, ditambah akar 2 kali 2 berapa tadi? Iya, bagus, 2. Oke, per 4. Maka penulisan yang sederhananya adalah, oke, dia 2 ditambah 2. 2 ditambah 2 per, penyebutnya itu hanya ditulis satu kali saja. Ya, penyebutnya hanya ditulis satu kali, per 4. Maka ya 2 tambah 2 berapa? Ya 4 per 4. Hasilnya sama dengan 1. Perhatikan, dia minta berapa, buktikan bahwasanya kosinus kuadrat 45 derajat ditambah sinus kuadrat 45 derajat sama dengan 1 katanya. Ternyata kita jabarkan hasilnya sama dengan 1. Lihat, sama. Oke, terbukti? Iya, bagus. Ya, ternyata terbukti. Itu untuk soal nomor 1. Sekarang kita masuk untuk soal nomor 2. Agak sedikit lebih cepat, kita percepat ya. Oke, soal nomor 2. Soalnya seperti ini. Kita masih disuruh buktikan. Buktikan katanya bahwasanya 1 ditambah tangen kuadrat 60 sama dengan sekan kuadrat 60. Ini kita kotakin dulu. Dia suruh buktikan. Kerjakan ini, nanti hasilnya ini. Kira-kira seperti itu bahasanya. Kerjakan ini, hasilnya ini. Buktikan ini, nanti hasilnya ini. Oke, tugas kita berarti menyelesaikan yang ini. Tapi hasilnya harus ya sekan kuadrat 60 dalam bentuk derajat ya. Oke, kita lanjut. 1 ditambah tangen itu kan dibangun oleh sinus per kosinus. Oke, tangen kuadrat berarti dibangun oleh sinus kuadrat per kosinus kuadrat. Berapa sudutnya? Ya 60 derajat. Oke, 60 derajat. Oke, kita lanjutkan. Perhatikan, ini ada angka 1. Angka 1. Ini angka bulat, ini pecahan. Tugas kita sekarang adalah menyamakan penyebut. Berarti kita samakan penyebut. Berarti kosinus, saya buat gini, saya kosongkan dulu yang di atas. Ini saya buat gini biar lebih mudah. Oh, sorry, kurang berjarak. Oke, yang ini saya buat sinus kuadrat 60 derajat. Yang ini kosinus kuadrat 60 derajat. Oke, ditambah yang ini. Ini kita buat, kita modifikasi dia menjadi sebuah pecahan, tetapi penyebutnya harus sama dengan yang ini. Itu di bawah kita tulis kosinus kuadrat 60 derajat. Oke, yang di atas harus kosinus kuadrat 60 derajat. Kenapa? Supaya tetap 1, supaya tidak merubah nilai dari 1. Berarti kosinus kuadrat 60 derajat. Sesuai dengan yang ini tadi. Hanya satu kali penyebutnya kita tulis. Berarti ini hasilnya menjadi kosinus kuadrat 60 derajat ditambah yang ini sinus kuadrat 60 derajat per, penyebutnya hanya satu kali kita tulis, sama prinsipnya seperti yang ini ya. Oke, nanti kita tulis di bawah berapa? Kosinus kuadrat 60 derajat. Oke, tadi kita sudah belajar bahwasanya kosinus kuadrat 45 ditambah sinus kuadrat 45 kalau sama dia 45 tapi kosinus kuadrat ditambah dengan sinus kuadrat hasilnya 1. Angka berapapun ini, oke? Nah, ini sama, kosinus kuadrat ditambah sinus kuadrat, angkanya sama. Berarti ini bernilai 1 sama ya. Sama dengan
1 per yang di bawah kosinus kuadrat 60 derajat. Oke. Nah, tidak dapat bisa kita buktikan seperkosinus itu merupakan nilai dari sekan kuadrat 60 derajat, atau sekan itu merupakan kebalikan sekan yang ini merupakan kebalikan dari kosinus. Oke, atau bahasa lain, sekan ini sama dengan seperkosinus. Apa di sini? Kalau sekan alfa ya seperkosinus alfa. Oke, kalau dia sekan 45 derajat, ini berarti seperkosinus 45 derajat. Saya buat satu lagi. Kalau dia sekan 60 derajat, ini berarti seperkosinus 60 derajat. Oke. Nah, yang ini seperkosinus kuadrat 60 derajat. Berarti dia sekan kuadrat 60 derajat. Oke, sudah 2 soal kita bahas. Saya pikir sudah lengkap. Ya, kalaupun ada mau pertanyakan boleh nanti ditanyakan lewat Google Classroom. Oke, baik, terima kasih. Itulah untuk video kita yang kedua. Terima kasih.